Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam rangka memenuhi tugas akhir semester 1 aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SH, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sesungguhnya masalah pelanggaran hak-hak konsumen di Indonesia sudah terlalu banyak terjadi, tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menimpanya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot atau khawatir urusan jadi besar dan bertele-tele dan tidak mau berurusan dengan polisi. Masyarakat tidak yakin laporannya akan ditanggapi dan dilayani dengan baik. Sebagian besar masyarakat tidak tahu harus kemana untuk mengadu permasalahan tersebut yang dikhawatirkan akan menghabiskan biaya besar yang bahkan tidak mungkin akan membuatnya sengsara di kemudian hari. Dalam banyak kasus, terlihat bahwa pelaku bisnis seringkali tidak mempedulikan bahwa pabriknya telah mencemari lingkungan atau produknya ternyata mengakibatkan penyakit bagi konsumen. Ada pelaku bisnis yang merespon peristiwa yang merugikan masyarakat dengan memojokkan konsumen dan mencari kelemahan korban untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Bahkan terkadang malah balik menuduh konsumen sebagai penyebab terjadinya peristiwa. Oleh karenanya, untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada konsumen maupun produsen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Produsen, walaupun undang-undang tersebut adalah tentang perlindungan konsumen, tidak berarti hak-hak produsen disingkirkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan dicantumkannya rumusan dari hak-hak pelaku usaha pasal 27, yaitu dibebaskannya pelaku usaha dari kewajiban dan tanggung jawab yang diderita konsumen. Posisi konsumen dalam perdagangan bebas. Situasi dan kondisi yang mengharuskan Indonesia terlibat secara aktif dalam pasar bebas dan globalisasi makin membuat masalah yang dihadapi konsumen semakin kompleks. Mulai melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, negara kita telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dalam aturan-aturan yang ditetapkan, WTO sebenarnya perlindungan konsumen lebih mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Misalnya hak kekayaan intelektual, standar-standar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta sanksi bagi negara-negara yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam TRIPS atau Trade Related Intellectual Properties, antara lain disebutkan bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek. Bila dilihat dari sisi perlindungan konsumen menghadapi sistem perdagangan bebas, maka posisi konsumen ada pada dua sisi, yaitu ada posisi konsumen diuntungkan dan posisi konsumen dirugikan. Posisi konsumen diuntungkan, hal ini disebabkan karena perdagangan bebas telah mengakibatkan begitu banyak pilihan bagi konsumen mengenai jenis serta macam-macam barang, mutu, maupun harga. Posisi konsumen dirugikan dengan masih lemahnya pengawasan di negara berkembang tentang standarisasi mutu barang dan masih lemahnya peraturan yang berlaku di negara berkembang dapat mengakibatkan negara-negara berkembang tersebut menjadi sasaran tujuan bagi barang-barang reject yang di negara maju tidak memenuhi persyaratan pasar. Hak dan kewajiban konsumen produsen. Hukum khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyebut bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan masyarakat.
dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam pasal 4 UU PK mengatur hak konsumen. Hak konsumen tersebut ialah: pertama, ada hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan atas barang dan jasa. Lalu ada hak untuk memilih barang dan jasa. Lalu ada hak mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hak untuk mendapat bantuan hukum atau advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa. Ada hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan, lalu yang terakhir ada hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. Selanjutnya dalam pasal 5 UU PK mengatur kewajiban konsumen, yaitu untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang benar, lalu beritikat baik dalam transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai kesepakatan, mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha baik yang bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Sedangkan hak-hak pelaku usaha menurut pasal 6 UU PK, yaitu ada hak untuk menerima pembayaran dari konsumen, ada hak untuk dilindungi hukum atas itikat tidak baik dari konsumen, ada hak untuk membela diri, ada hak untuk memperoleh rehabilitas nama baik apabila tidak bermasalah, lalu ada hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya ada mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 UU PK, yaitu beritikat baik dalam kegiatan usaha, memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang atau jasa berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen menguji barang atau jasa, dan memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan, memberi ganti rugi atau kompensasi, lalu yang terakhir ada memberi ganti rugi atau kompensasi atas kerugian karena tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam rumusan kewajiban produsen atau pelaku usaha sesuai pasal 7(a) UU PK, maka pelaku usaha diwajibkan untuk beritikat baik dalam aktivitas produksinya. Rumusan tersebut mengandung suatu keharusan atau kewajiban yang suka atau tidak suka harus dilaksanakan. Selanjutnya, sesuai UU PK, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Kewajiban itu melekat pada produsen meskipun antara pelaku dan korban tidak dapat persetujuan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika penjualan es krim berkewajiban untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami korban yang menikmati es krim tersebut, jika es krim tersebut mengandung bakteri penyakit. Dalam hal ini, penjual es krim berkewajiban menanggung penderitaan korban karena perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab menurut pasal 27 UU PK apabila sesuatu barang seharusnya tidak untuk diedarkan. Yang kedua, barang mengalami cacat di kemudian hari. Cacat timbul sebagai akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Kelalaian yang berasal dari konsumen. Setelah terjadinya masa kadaluarsa, penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau diperpanjang. Pada saat seseorang akan melakukan klaim, maka dasarnya terdapat 2 dasar tuntutan, yaitu ada pelanggaran jaminan dan prinsip kehati-hatian.
Sengketa konsumen dan peranan pengadilan. Cara penyelesaian sengketa konsumen secara khusus sesuai UU PK memberikan berbagai manfaat bagi konsumen maupun juga bagi pelaku usaha, bahkan juga pemerintah, yaitu mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita, melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha upaya lebih memperhatikan kepentingan konsumen. Pengaduan dapat dijadikan tolak ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan memperbaiki kekurangan lainnya. Dapat sebagai informasi dari adanya kemungkinan produk tiruan. Dalam pasal 23 UU PK disebutkan bahwa dalam hal pelaku usaha pabrikan dan atau pelaku usaha distributor menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka diberikan hak-hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK atau dengan cara mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan di tempat kependudukan konsumen. Berdasarkan pasal 46 ayat 1 UU PK dinyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang diragukan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lalu lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, lalu pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan jasa konsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan korban yang tidak sedikit. Penyelesaian sengketa melalui BPSK. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dengan jumlah anggota berjumlah ganjil terdiri dari sedikitnya 3 orang untuk mewakili semua unsur dan dibantu seorang panitera. Lalu ada penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Walaupun putusan yang dijatuhi majelis BPSK bersifat final dan mengikat, namun demikian para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk diputus dalam waktu 21 hari dengan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Terdapat putusan pengadilan negeri ini dapat diajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung RI yang akan dihapus dalam waktu 30 hari. Dengan waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.